Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudari, sahabat semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan ini kita akan berbicara atau bercerita tentang salah seorang tokoh ulama kaum muslimin yang tersohor khususnya di mazhab Asy-Syafi'i. Dan imam ini termasuk imam-imam terdahulu. Beliau ini hidup di tahun 100-an ya. Jadi di penghujung tahun 100-an. Beliau lahir di tahun 175 Hijriah. Jadi masih belum begitu jauh dari masa para Rasulullah SAW atau dari masa para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, siapa imam ini? Imam ini dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani. Ya, rahimahullahu ta'ala, salah seorang murid terdekat dari Imam Asy-Syafi'i. Baiklah, siapa nama lengkap beliau? Nama beliau adalah Ismail. Bapaknya Yahya, kakeknya Ismail. Nasab lengkapnya Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amru bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Kunyahnya Abu Ibrahim. Jadi kunyah, nama dan nasab lengkapnya adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amru bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Al-Muzani nisbat kepada sukunya. Al-Misri karena dia dari Mesir. Beliau adalah murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, Muzani itu nisbat kepada Mazinah bin Ud bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi itu adalah nisbat kepada marganya atau sukunya. Nah, kapan beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan pada tahun 175 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Dan beliau lahir di tengah keluarga yang sangat mencintai ilmu. Keluarganya berusaha mendidik, membina anggota keluarga tersebut dengan pendidikan dan pembinaan ilmiah yang baik. Para ulama menyebutkan bahwasanya Muzani ini punya seorang saudari perempuan. Dan saudari perempuannya ini juga seorang penuntut ilmu, rajin menghadiri majelis atau pelajaran-pelajaran yang diisi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan sebagian ulama meriwayatkan dari saudari atau saudara perempuan Muzani ini, seperti Al-Imam Ar-Rafi'i. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Subki dan juga Al-Isnawi di dalam kitab At-Tabaqat. Nah, di tengah keluarga yang penuh dengan ilmu itulah dia tumbuh besar, sehingga dia juga mencintai ilmu. Sedari kecil dia sudah dibina, dididik dengan ilmu. Guru-guru beliau tidak terlalu banyak yang disebutkan oleh para ulama, ahli-ahli sejarah atau yang menulis biografi beliau. Di antara guru-guru beliau yang terkenal yaitu yang pertama Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu gurunya. Kemudian yang kedua di antara gurunya Ali bin Ma'bad bin Shaddad Al-Basri. Kemudian Al-Imam Naim bin Hammad. Dan yang keempat Imam Asbagh bin Nafi'.
Nah, ini guru-guru beliau yang disebutkan oleh para penulis biografinya. Barangkali di sini akan ada yang bertanya, kenapa tidak banyak disebutkan guru-guru beliau? Nah, dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa penyebabnya karena beliau bermulazamah dengan gurunya Asy-Syafi'i dalam waktu yang lama. Jadi beliau selalu mendampingi Al-Imam Asy-Syafi'i dalam waktu yang lama sehingga beliau tidak pergi kemana-mana. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwasanya beliau karena lamanya beliau bermulazamah dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sehingga beliau tidak banyak melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu ke kota-kota Islam yang ada ketika itu. Ketika itu di Mesir juga banyak ulama-ulama terkemuka, maka mungkin beliau mencukupkan berguru kepada ulama-ulama di Mesir. Yang terdepan di antaranya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan banyak ulama-ulama dari negeri lain yang datang ke Mesir. Sehingga mungkin beliau memandang itu sudah cukup bagi dia. Apalagi di zaman itu Mesir memang menjadi salah satu sentral atau markaz ilmu Islam. Nah, ini guru-gurunya.